Beli sapi sama Bu Titik. Kembali lagi nih guys asik. Guys asik kali ini apa season 2 ya. Jadi ya. Kemarin yang season 1 ya sepi-sepi wae ya ini enggak ojo sepi. Berbeda tema, berbeda bahasan, berbeda ideologi, berbeda Pandang pikiran dalam kita membingungkan semuanya. Oke. Teman kita kali ini yang akan kita ajak berdiskusi bersama ya, yaitu Mas Antonius Tio. ya, halo Tio. cerita Tio. Omamu dia Mas? Rumahku ki anu santai ini. Oh, terus PJJB bosen. Oh ya bosen. Oh iya selesai. Terima kasih. Udah cukup. Nah, santai wae to iki kaya santai. Kaya ngono ki malah kaya wong-wong sing sok asik. Wis santai wae. Asik lo kafir. Iya wis ngomong biasa wis. Piye bener Mas PJJB? Aku nek teng omah iki PJJ ki jujur wae males ya. Wis maksud iki mongkor tangi bari ngadep ning HP ning laptop. Iya lah. Laptop. Tenang nih. Iya. Kan karo turu. Iya ya, kuwi wajib. Lagi turu. Absen. Absen Turu nek. Guru. Kerjanya? Iya dong. Kerjanya bareng. Iya dong. Ada masih aman ya? Masih ngerjain. Iya. Ini yang di belakang kamera ini. Enggak pakai kerjain. Enggak absen. Ya. Terus piye? Iya, arep diskusi piye iki? Mongkor PJJ. Diskusi mau. Iya. Terus sing iki mau abar absen. ya. Feelingmu piye feeling? Maksudnya feeling iki rasane iki semakin lama semakin di sini kan semakin 1 tahun. Iya. Setelah 1 tahun anniversary kita liburan 2 minggu yang terdustakan. Iya. Kelingan dah mungkin pas apa? Nek menurutku ya saya PJJ ini kurang efektif ya. Memang dari dulu tidak efektif. Ketimbang pelajaran offline ngono ya. Mending mending diseling lah ketimbang PJJ pure ngono. Seling itu kayak ngono lho. Misal ono beberapa siswa sing misale cedak omah ngono ya. Dikon mangkat lah, apa-apa ngono, nganggo protokol kesehatan. Nah, kalau misal rumahnya rawan atau jauh gitu, kalau PJJ jarak jauh sih nggak masalah ya. Maksudnya kalau rumahnya deket-deket daerah sekolah gitu, kurangnya ya gantian-gantian lah. Menurut saya nggak masalah sih. Kan ya namanya PJJ, nek menurutku sih tidak efektif sama efektif sih balik ke kita sendiri loh. Ya. Selama kita belajar terus loh, pas di rumah buku paket ngikuti terus efektif. No. Jadi Anda mengatakan tidak efektif itu karena Anda sendiri. Enggak sih. Enggak. Kowe ya adewe berpikir realistis wae lah. Ya, kalau realistis memang tidak efektif. Iya, adewe berpikir realistis. Apakah Riko Riko wae lah. Kowe wis percaya ra murid-murid saiki do sinau apa lah 100% ngono. Pure 100% tidak percaya. Nah, ya wis. Jadi kan intine kan PJJ menurut aku kurang efektif. Iya emang nek misale sekolah iki cen apa kuwi kabeh wong ora bakal ngateki gurune pas jelaski. Oh, ya pas. Kan tapi paling ora murid sing ora ngateki wis ana gambaran ngono. Soalnya aku tahu dadi gambar. Dadi aku ora ngateki tapi paling ora di gambaran pasti papan tulis jelas ngono. Oh, iki carane ngene iki. Pola dasare wis anu. Tapi nek PJJ iki jarak jauh iki, PJJ jarak jauh iki. Yuk bar kuwi ki apa kuwi sinyal, pengaruh sinyal. Sinyal kuwi wae. Betul. Iya. Lak, kodo lak. Burung malesi liwih sinau. Maksude wae offline wae wis. Offline wae iki jenenge wis wae wis sinau wae wis bosen banget. Wis ngarane wis opo sih ngono. Nah, tapi nek misal apa PJJ jarak jauh iki apa meneh wis
mesti guang mesti marung. Iya, tapi kan itu kan nek misalnya yo tetap siswanya tetap belajar, tetap rajin. Nah, kan tetap efektif bagi siswa. Iya, Tapi kali ini yang kita hadapi sekarang bagaimana cara membuat siswa mau seperti itu? ya kalau membuat guru ya. Kalau guru sih menurut saya sih cara untuk mengatasi muridnya. Misal ada murid yang kan setiap orang pasti punya sifat masing-masing ya. Misal ini orangnya agak pemalas, jadi agak didorong lah gitu lah. Ya semacam itulah. Iya. Jadi guru. Ya enggak 100% salah gurunya, itu ya juga kembali ke diri kita sendiri gitu loh. Mau sadar apa enggak gitu. Ya Berarti kesadaran kita perlu ya. sadar kesadaran pasti. Kalau guru. sadar, kalau guru sadar tuh Sudah sadar ya. Sudah sadar. Sekarang. Gitu loh, Ada sadar kan sekarang. maksudnya tuh kayak gini loh. Kok Ah, mabuk wih? Ora toh? ora gitu. Maksudnya gini loh. Guru ngajar. Guru ngajar, iya mungkin mikirnya guru kayak materi kayak mungkin wah positifnya wah muridnya bakal sinau kan ya. Pikiran guru. Nah itu pemikiran guru, Pemikiran tapi siswa. pemikiran siswa soal Bukan nes pemikiran meneh. siswa, bukan pemikiran siswa. Yang dilakukan siswa. Nah iya kan mesti soal nes soal meneh ngono. Jadi kesalahannya guru yang pertama menurut saya tuh dia itu tidak mau melihat sudut pandang dari murid itu. Loh, aku sama ngono aku kan Iya dong, guru. iya. Ya coba sekarang realistis saja. Guru cuma ngasih materi, cuma ngasih gitu. Bla 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 bla. Singkat aja. Oh. Nah, terus lah kan dia tuh gak ngerasain muridnya ini gitu. Wah, iya kalau menurut saya ya, mungkin muridnya agak capek gitu. Oke, saya beri materi saja, nggak usah tugas. Tugasnya saya ringanin. Nah itu loh, contoh-contoh yang melihat sudut pandang dari murid menurut saya. Ora, aku di guru iso ngomong. Iya kan, ya udah kelihatan lah dari Lah, penglihatan itu loh, udah dirasakan itu loh. emang gue ngerti guru ning omah ya orang ngurusi anak apa. Ya kok iso ngomong? Saya bikin. Mbok kira guru ya ora kesal dengan kita yang tidak pernah ngarep tugas dan tidak Intinya guru ya capek ngono ya. Maksudnya? Nah, kalau misal guru capek ya, menurut aku kabeh sih ya capek sih. Murid capek apa itu Nek murid mungkin capek nek. Iya, Kowe kan murid toh, kowe kan murid. Nah, nek Iya, kowe iso iya. ngomong, "Ah, guru ki kaya ngene." Ya kok iso? Enggak, ini loh. Bentar, aku cerna dulu. Murid itu capek karena ngerjain tugas. Yo. Disuruh ngerjain materi, misal. Ya oke lah kalau misal dari awal emang muridnya itu suka dengan pelajaran tertentu, gitu. Misal IPA, matematika, mungkin nggak keberatan. Tapi kalau misal yang kemampuannya kurang gitu kan, apalagi kalau pandemi kayak gini kan, yang maksudnya materi yang susah-susah itu kan sulit untuk dicerna oleh murid gitu. Yo, murid. Nah. Emang susah. Nah itu kan Sing gampang itu susah kayak jadi kan kalau menurut saya sih ya kedua-duanya ya capek gitu loh. Yang satu mobilnya mas. ngatur nuwun. jadi Yo iya. Lanjut ya. Iya. Menurut saya tuh kedua-duanya sih capek ya, Pak. Kok Pak? Pak, ya aku sapa? Aku ki Aku. kancamu. Nah, soalnya gini loh. Pak, iki mau Pak. Eh Loro berkecedek si misal nih ya guru itu ya capek apa itu ngasih soal, bikin soal, ngerekap gitu. Aku guru tidak memahami siswa. Iya bentar tunggu. Itu kan yuk murid juga kesalahannya itu tuh dia cuma melihat sudut pandang kita sendiri cuma kayak egoisan kita. Ayo satu arah guru anjing ini siswa. Jadi saling egois tuh loh. Terus memandang satu tujuan itu. Wis, guru mau berpikir, wis aku mau kayak tugas, ya arep ngerjakke bijine sakmene wis.
Siswane siswane yo wah tugas wae koyone bosen nih lho. Pasti gak ada iya. Ya intinya sih saling mengerti sih menurut aku. Saling harusnya saling mengerti sih. Saling pengertian. Iya. Aku mengerti. Lagu ini coba lagu ini. Bobo orang ngerti. Ini mau mah. Ngopi sih kita. Nggak bisa ya. Tas masker. Kami di sini udah swab. Belum. Istilahnya dikat. Gue terus dilalari. Oh, intinya ngono ya. Yes, arep ngomong rek. Terus kan mau kan wis ngomong. Hiji. Udu maksudnya guru satu arah, siswa. Ya intinya berpandangan masing-masing lah. Maksudnya berpikir. Nah, saya membuat kue tugas terus, iki terus iki apa membuat kue selalu ya membuat kita ya membuat murid selalu mengeluh tugas. Oh, maksudnya tuh apa itu sambat lah proses itu. Apa yang menjadikan siswa itu bisa sambat dari kalau menurut aku sih kalau sambat sih nggak masalah ya. Ayo aku ora dengan kuwi. Kok iso bentar. Kok iso? Ora bentar. Sih, rungokne aku sih. Iya. Apa kuwi nek sambat ki sakjane ki ra masalah. Iki mong koyo curahan hati. Iya. Murid koyo ngene iki lho. Misal lho, tugas wae, ini wae. Tapi iki mong koyo curahan hati ini lho, koyo mengeluarkan ngono daripada terpendam. Nek terpendam iki kok muridnya stres dhewe. Wis percaya. Dadi mending sambat. Nah, terus sing ditekokke iki itu sambate kuwi. Sing dipertanyakan itu bukan sambatnya itu, tapi itu pertanggungjawabannya atas yang diberikan pertanggungjawab. Paham enggak? Dadi kowe misal dikai misal kowe iki dikai tanggung jawab iki A. Kowe ora apa-apa sambat. Iki ora apa-apa sambat, tapi tetep ngerjakke. Kowe megane dikai tanggung jawab kanggo mengerjakan iki. Tapi kowe ora apa-apa sambat. Nah, kenapa sih apa yang membuat sambat kuwi terjadi? Apa yang ya karena sih apa tertekan tapi sambat sih malah mending sambat daripada diam ya menurut saya. Sambatan sing apik opo? Yo. Acara manten. Ya intinya ngono ya, intinya iki sambat ki apa tapi sing ditekokke iki pertanggungjawaban iku kuwi. Kowe wis dikai tanggung jawab, ya Garap ra ya. garap ora ngono lho. Wes. Kowe mergane ya masa depanmu ya tergantung karo tanggung jawabmu. Kudu sambatmu. Tapi nek saiki yang terjadi, mungkin Anda yang nonton para siswa, belakang kamera kita semua dikasih tugas, dikasih tanggung jawab kan mau ngomong, yang penting tanggung jawab. Ayo. Saya gimana bukti? Apakah Anda selalu mengerjakan tugas yang diberikan? Selalu? Apakah Iya, selalu? iya. Selalu ya. Gitu. Oh berarti yang ditanyakan tuh sekarang tanggung jawabnya. Ya, apakah kita selalu ya? Nek menurut aku dewe lho. Aku dewe nek ning absen itu mesti selalu. Tapi nek Kalau tugas tanggung jawab itu. Tugas. Piye ya? nek kowe wae. Kowe sok melaksanakan tanggung jawabmu tidak? Apa kamu bertanggung jawab sepenuhnya? Nek kon ngerjakke tugas ngono ya. Iki kadang ya ngerjakke, tapi ya kadang ya ana beberapa sing misale kaya praktek ngono, praktek IPA kon cangkok ngono ya. Aduh, iya. Iya. Malah kuwi lebih mudah loh. Apa nyangkok kan dari Iya, itu kan sisi menurut kamu. makanya garap, kan setiap orang kan berbeda gitu. Iya sih. Setiap orang kan berbeda gitu. Mungkin bagi dia si A berat, tapi bagi B gampang. Soalnya dia sudah berpengalaman. Oh iya. Nah, tadi gimana Tidak ya? berpengalaman pun mencangkok lebih baik daripada mengerjakan soal Iya. fisika bener. kimia. Maksudnya Itu lebih baik. iya mungkin kamu loh. Mungkin bagi si A praktek ini malah tugas-tugas yang paling gampang. Soalnya dia nggak berpikir, dia cuma melaksanakan apa yang sudah tertera di buku. Misal jangkok tahap pertama, tahap kedua, tinggal dikumpulkan gitu. Tapi
Kalau si B mungkin Lebih apa ke tuh? akademis. Akademis. Wah, Mengerjakan. ini mah gampang ngerjakan gitu. Caranya ben dhewe iki iso melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Nek Gue bingung ra sih. Oh iya. Jan iki aku pengen garap, yo ora. Oh, jangan Aku jajane pengen itu biji. Tapi kok pengen garap iki males lah. Intinya iya, males lah. Males sih. Ya pokok utamanya kan males ya. Nek males sih ya menurut anu ya Angel sih ya, nek males ya. diri sendiri ya itu tergantung karo awakmu dhewe ya arep kowe iki arep arep berubah apa ora ya kuwi tergantung karo awakmu dhewe ngono lho. Nek misal pun wong arep memotivasi nganti cangkepe ngangak ngono ya tetep bae nek kowe ora iya masih buka-buka lah istilah ngono. Intine iki nek ngasih apa kuwi nek nganti ya intine ngasih nek wis kok awal ten ora arep misal yo arep tekan kapan pun yo kowe ora arep ngono. Paham ra sih? Paham. Dadi kowe arep kowe iki dikek motivasi sing paling berharga, paling dalam lah istilahnya. Tapi nek misalnya kowe iki cen ora dalam dirimu sendiri, kuwi angel. Tergantung karo awak. Bro. Arep Iya coach, man. arep kowe iki piye ya ngono lah intine. Arepe mau amat lho, tak itu. Ngecoach ya, oke. Walaupun seseorang punya motivasi dari mana pun, siapapun yang memotivasinya, kalau orang itu tidak mau bergerak, ya. maka sama dengan sia-sia. Iya. Wis ini sendiri, wis tidak nonton. Wah iya dong. Wis lanjut apa? Kita panggil pihak ketiga untuk mewakili murid. Ya terus. Ya misalnya ngene wae. Tiap siswa ya alasannya nek misalnya sambat tugas iki mesti ana alasannya masing-masing, enggak mungkin sama. Dan misalnya aku nek sambat ya bisa contoh. Sini perwakilan sambat iki. Contoh perwakilan ya. Ya aku ya ngerasa dhewe to. Tapi ya kadang-kadang sambat dan tugas iki akeh banget. Tugasnya. Nek dihitung-hitung ki sithik mung sedina paling 2-3 tugas sejam 2 jam. Tapi ngopo adewe sambat soalnya adewe iki mau ngerjake koyo opo sih iki adewe adom ayo males males kan kembali ke diri sendiri iya males aku wis males mending nge-game apa-apa kita ingat coachnya Mas sedangkan nge-game kan biasanya kan bisa sampai 1 jam lebih kalau saya 3 jam wah mengharap tugas cuma 5 menit bilangnya capek bilangnya banyak tugas sih ya bilangnya banyak tugas sehari cuma 2 kecuali kayak gitu duwe apa masih bukan nah ini kan contoh lain nah iya misalnya ayo nek iki mau ono sambatan iya ono hajatan bang hajat enggak pernah kau nek sambatan hajatan nah iya ini tergantung karo awakmu dhewe terus ana tugas kuwi patut lah sabar yo wah aku ki bar iki ya tugas barenya aku hajatan bar iki bang hajat yo tergantung karo anu sih awakmu dhewe sih iya wis ngeri mau Tio sing koso ning isor yo iso ngedit rata Tio 2K21 Tio 2K21 beda motivasi orang itu tidak pernah coba yo walaupun kita dimotivasi orang yo kalau ini kita masih malas kita yo masih malas enggak nyontoh Mario Teguh kan untuk Mario Teguh itu Mario Teguh nanti yo ora yo ayo sing jaga perapatan utuh Lagi lagi tadi Pak polisi yang 2K21 tadi Tio 2K21 oh sing ngomong ning kene iso ngedit ra ora tulang sekarang aku yo saakeh-akeh kowe iki apa menerima motivasi nek kuwi kudu dari dalam dirimu sendiri ya sama aja enggak bakal terjadi. Lah, kuwi intinya apa Juran? Iya, intinya tuh ya tergantung kalau misal mau melakukan sesuatu tergantung karo dirine dhewe. Arep kowe iki arep apa misale
nyanyi gitu. Nyanyi kok iki dikai motivasi. Dikasih motivasi sing maksudnya iki wis membangun banget sampai dalam hati gitu. Tapi kalau itu tuh bukan dalam diri sendiri gitu loh. Maksudnya bukan karena dorongan diri sendiri, itu sama aja. Ya mungkin akan bertahan paling lama berapa sih? 2 sampai 3 minggu mungkin. So, poinnya kan berarti skor dewe tuh. Iya. Poinnya dari sini dulu poinnya. Makanya saya setuju bahwa manusia itu disebut makhluk ego sama makhluk sosial. Ego dulu. Jadi tetap dari kita sendiri dulu. Nah, kita nggak punya kemauan, nggak punya motivasi ya rada di apa-apa. Dimotivasi wong Ya. orang ngaruh. So, makanya mungkin dari kalian ini nanti bisa disimpulkan atau kedepannya nanti bahwa mulai dari awal tuh kita sendiri butuh nggak kita itu. Kamu tuh pengen opo karena menungso dilahirkan ini mesti ono karsa. Jadi ada intinya tuh kehendak. manusia tuh berubah itu karena keadaan. Sebentar sebelum ke arah itu. Jadi menungso lahir kan karena ada kehendak, ada karsa bisa hidup. Ya. Kalau dia nggak punya kehendak, nggak punya target, rasa apa-apa. Iya. Terus manusia berubah karena keadaan. Jika dia mau berubah kembali lagi, nah dia nggak mau berubah ya kemungkinan besar mati udah. Iya kan sama betul. Itu termasuk dorongan sih Pak. Lah ya, misalnya keadaan dan dia nggak mau berubah, bisa jadi toh dia nggak mau berubah. Tadi kan motivasi kan belum tentu motivasi kata-kata. Iya. Keadaan jadi motivasi. Iya, keadaan bisa jadi motivasi. Iya. Itu termasuk dorongan terbesar. Apalagi misal kamu itu anak tunggal gitu, udah di kepercayaan keluarga pokok gitu misal, keluarga inti lah. Nah itu kan udah kayak wah gelem ra gelem ngono lho. Misalkan ini keadaan lagi ya Mas ya, situasi saat ini. Konteksnya nggak usah luas-luas. Ya. Nang sekolah wae, PJJ, tryout untuk ASPD. Keadaannya jelas, ASPD menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk ke SMA. Ya. Si anak ini ada keinginan, ada kehendak untuk masuk sekolah negeri. Ya. Kita tahu keuntungan sekolah negeri adalah satu, hemat biaya. Iya, jelas. Ya, tetapi persaingannya berat sekali. Pasti itu. Lah, si anak ini dia punya kemauan ingin masuk sekolah negeri karena ingin meringankan beban orang tua. Ya, itu. Tapi di satu sisi dia nggak mau belajar. Tidak mau berbuat, tidak mau berubah, padahal keadaan harus memaksa seperti itu. Iya, tidak mau berbuat. Nah, keadaan harus menciptakan seperti itu, keadaan bahwa dia orang tuanya untuk menyekolahkan di sekolah swasta tidak mampu. Tidak mampu, ya. Nah, dia juga punya keinginan, punya kemauan masuk sekolah negeri. Nah, situasinya bahwa sekolah negeri kudu bijine apik lah. Ya, persaingan. Ini bukan yang di sini. Ya. Ada teman kalian. Itu maksudnya saya melihat situasi di depan dia mengatakan pengen membantu orang tua. Ya, tapi tidak berbuat. Nah, tapi apa ya? Tidak bermotivasi, tidak membuat orang malas berubah. Tapi nek tidak berbuat, sih lebih ke arah orang tuh kalau belum merasakan apa yang sudah misal gini. Kalau orang belum merasakan akibatnya, ya intinya penyesalan ada di akhir sih. Iya. Misal nih, saya ning swasta wae lah. Misal gitu ya. Terus mungkin 1-2 hari mungkin oke lah, tapi yuk kok kesini-sini kok keuangannya mepet gitu. Nah itu kan ya intinya penyesalan itu ada di akhir gitu. Jadi keadaan-keadaan yang seperti itu yang mendorong orang, wah kalau ini terus nek misalnya sesuk aku ning swasta meneh, wah iki sesuk bakal kepepet banget iki. Akhirnya keadaan pas kepepet itu, pas sudah merasakan keadaan itu, itu biasanya mendorong orang biasanya sekitar 70-80% akan berubah gitu. Tapi kan tidak udah merasakan posisi itu loh. Kalau misal cuma pandangan berubah, gitu, iya. Kalau mau berubah, tapi faktanya di tempat kita saja, di tempat kita loh ya kita lihat. Kalau kalian melihat nilai tryout-nya, kemudian kemana ada orang tua yang menyampaikan bahwa dia kaget dengan hasil tryout seperti itu. Ya emang ada yang bagus, ya. Tapi situasinya kalau kita memang lihat kemarin
yang peringkat 1 kita aja itu nggak bisa masuk 100 besar di Kabupaten Bantul. Ya. Itu peringkat 1 kita loh. Itu kan situasi sebenarnya, situasi keadaan. Udah keadaan gue belum bijini gitu. Nah, ini kalau mungkin nanti didengarkan teman-teman yang lain, satu kesimpulan dari Coach Tio bahwa memang dari diri sendiri itu punya greget, punya kemauan, punya karsa, punya kehendak mengopo janjani. Jadi kalau anak-anak sekarang itu tidak tahu mengopo, berarti memang dia belum tahu pengen apa. Anak-anak belum tahu, makanya seringkali saya ngomongkan kalian tuh bingung. Saya sampaikan, karena nggak tahu pengen opo, jadi rasa ngopo-ngopo. Iya, bingung. Dimotivasi apapun juga. Iya, mungkin dimotivasi akan bertahan 2-3 Iya, karena dia nggak punya kemauan. Iya, nggak punya pendirian lah. Bukan pendirian, kemauan. Dia pengen misalkan, jelas ya, misalkan ini kemarin teman-teman sebelum PPDB SMA negeri, ada beberapa teman yang daftar di SMA di Bito, ada SMA Vanit, beberapa gitu. Iya. Dia punya kemauan dan pasti berusaha lebih. Tapi tak punya pendirian. Iya, karena dia punya kemauan. Iya. Punya kemauan. Kemauan yang besar. Iya, punya kemauan. Misalkan ini ada anak yang pengen ke negeri. Belum tentu juga lah, nanti keadaan lagi ya. Misalkan ada temen nih nilainya bagus, tapi dia terkendala KTP bukan sini, ini jadi masalah juga. Iya. Ini pijal. Ini kadang-kadang itu situasional yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, makanya di luar luar kendali. Iya. Terus tadi misalkan kudu nang swasta pun mungkin digarisbawahi nggak usah menyesal sih sebenarnya, karena ya saya pernah mengalami bahwa ekonomi memang pas-pasan, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk menyesal. Itu fokusnya sebenarnya. Jadi misalkan besok di swasta, saya yakin jika memang itu kemauanmu di situ, bukan mlebu kono mergo ora ono sing liya. Aku mlebu SMA iki mergo ora ketompo ngendi-ngendi. Itu beda loh ya. Aku pengen masuk sana karena pengen masuk sana. Itu yakin mesti ada jalan untuk biaya. Karena pendirian punya kemauan tadi. Ternyata sekolah bagus-bagus pun kalau misal nggak ada pendirian, nggak ada kemauan dari dalam diri sih sama aja. Gitu. Iya. Mau gurunya sehebat apapun, kalau nggak ada pendirian dari bawah tuh nggak sama aja bangun rumah tanpa pondasi. Coach tenang ya. Gila. Ingat kemauan tadi itu. Kemauan. Nah, kadang-kadang orang bijak berkata, kemauan jika tidak ada kemampuan nol. Tapi buat saya yang utama kemauan dulu. Bahwa kemampuan nanti mendukung kemauan. Kemampuan mendukung kemauan. Mungkin sing kemampuan tanpa perbuatan sama dengan nol. Nah, itu bisa juga. Bisa. Kemampuan tanpa perbuatan, wis mampu tapi ora gelem itu kan menyanyikan talenta. Lebih baik bodoh tapi melakukan daripada pintar tapi diam. Nah, ada orang mau tidak mampu tapi melakukan. Tapi ada orang tidak mau, tidak mampu, tidak melakukan, ya wis padha wae nol. Mau tidak mampu, tidak melakukan, padha wae bohong. Ya. Tidak mau, tidak mampu melakukan, ya bot. Sing apik ya mau, wis mau, mampu, melakukan. Ya wis. Sempurna. Itu. Coba sekarang berarti kan teman-teman yang nanti melihat, tulis dulu kemauan kalian itu apa? Kemauan. Tulis yang apa? Enggak, maksudnya yang mendengar nanti di YouTube channel kita. Ya, enggak perlu di komen sih, yang penting di dalam hati aja. Tapi ya biar seru aja. Apa kemauanmu? Ini konteksnya tadi tetap SMP ke SMA kan? Iya. Nah, konteksnya kemauanmu apa? Mlebu SMA andi. Itu kuncinya. Kuncinya, misalkan kita tidak membatasi sekolah baik tuh yang seperti ini, sekolah jelek yang itu enggak. Semua sekolah baik tadi Coach Tio mengatakan ora peduli sekolah apik tak bocara kemauan padha wae. Itu sebenarnya itu. Dan saya yakin jika punya seperti itu SMPPL Sedayu, nah iso jos-jos bocah enak do gelem ngono kuwi. Itu. Kandung sama diri sendiri. Dan satu sebelum saya bikin kopi ini, mau bersih-bersih kopinya ini, satu hal belum habis.
jika sudah terjadi, jangan disesal. Oh iya. Jika sudah terjadi, karena tidak akan merubah apapun juga. Iya. Gitu. Jika sudah terjadi, jangan sesali. Kemudian kalau sudah menjalani, jangan mengeluh. Terus lakukan. Wih, wow. Wih, dua itu coach, sama menambahkan coach. Tapi menurut saya sih, Pak, itu kalau ini opini saya aja sih. Kalau buat yang lain sih, ya tergantung sama diri sendiri. Kalau menurut saya sih, kalau mengeluh sih nggak masalah, ya, Pak. Soalnya mengeluh tuh adalah sebuah curahan hati ya, yang dikeluarkan daripada dipendam itu kan malah jadi stres gitu. Bukan maksudnya mengeluh terus kita tanpa sekali nggak mengeluh. Iya. Maksudnya keluhan tuh simpan kita sendiri aja. Iya, ya makanya itu. Simpan kita sendiri aja. Gue mau simpan stres. Iya, ya emang kalau misal cuma itu kalau disimpan terus nggak dikeluarin, itu kan lama-lama kan akan menumpuk tambah pikiran gitu loh. Oke, kita rubah aja. Oke. Kita rubah ya. Wah, jadi bagus sekali ketemu nih. Mungkin berkeluh resah boleh. Ya. Tapi segera memunculkan solusi. Ya aku sih itu tanggung jawabnya sih pokoknya. Misal dikasih tanggung jawab tuh, aku menurutku nggak apa tuh tidak apa-apa. Mengeluh itu tidak apa-apa, tapi tanggung jawabnya jawabnya harus dilaksanakan. Oh itu. Nah, tapi situasinya kan kadang-kadang mentok sampai di mengeluh aja. Iya. Beberapa itu. Soalnya mengeluh kan realitas. Mengeluh kan kadang itu merubah mood sampai 50%. Nah, itu makanya perlu nggak dikeluarkan sebenarnya itu berubah mood. Aku mau ngomong. Tapi kalau sambat rugi. Nah, ini agak kalau kamu menyampaikan bahwa mengeluh tadi nanti mengurangi efek mood menjadi 50%. Nah, sekarang konteksnya ya, tapi lunda daripada mengurangi. Ini ada untung ruginya sih. Kalau misal nggak dikeluarin itu bisa menimbulkan stres, gampang stres itulah. Tapi kalau dikeluarin, nah stres kan lebih ke medis ya Mas ya? Iya. Menurut saya loh, jadi lebih ke medical, stres tuh kan apa stimulus atau penyebab stres kan macam-macam. Iya. Tidak hanya satu aspek itu, ya. Tapi itu kan mewakili gitu. Iya, saya yakin ya depress dari kata apa? Under pressure, terbebani. Terbebani, wis mengeluh merasa terbebani, wis malai depres. Jadi kalau mau mengeluh tok mungkin enggak apa-apa mungkin. Iya. Tapi kalau ya soalnya gini loh Pak, kalau aku tuh kadang mengeluh gitu loh. Setelah mengeluh itu kayak lebih pelong gitu aja sih Pak. Lebih, wah bisa. Gitu loh Pak, paham Pak? Kayak wes lost gitu loh. Ya coba besok ya semoga ini berjalan terus anak-anak. Opini kan berjalan terus. Iya. Tapi semoga dari ini kan ada paradigma baru terkait tadi apa coach tadi kamu tuh kemauan, kemudian motivasi diri segala macam. Kemudian ini ada kata mengeluh tadi. Iya. Mengeluh tuh marahi stres sih karena dirasakan dirasakan orang terbebani. Iya. Nek kaya apa sih ngomongnya sakit hati itu karena kalian merasakan kalau terlalu berlarut-larut. Iya betul itu. Ayo nek kok rasa nih, ayo Rai tidak stres. Kalau saya sharing aja nih, misalkan mengeluh nih terkait PJJ tadi, misalkan kok anak-anak nggak mau gini ya, kan sering aja mengeluh, wah kelasku dong ini, itu mengeluh itu, berkeluh resah pada orang lain. Yang namanya berkeluh resah, mengeluh mesti ada subjek dan objek. Ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Dan mesti nanti ditimpali. Jadi gibah tuh malahan. Iya Pak. Iya betul kan. Bahas sambatan karo gibah tipis-tipis. Nah, kan jadi itu. Tipis-tipis enggak sambatan karo gibah. Mungkin sama ngeluhnya kan diri sendiri. Misalkan ini di kelas. Ya ini ada dua aspek berarti. Ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain. Tapi kalau yang untuk orang lain endingnya kan gibah. Iya, kan berarti berkeluh resah untuk diri sendiri aja. Terus nanti cari solusi. Tapi dicermati tidak merubah mood berarti. Saya nggak pernah merubah mood. Misalkan ya, ini sharing aja misalkan. Pas tuh PJJ awal-awal memang apa ya? Ya memang perlu dibatasi sih. Guru tuh ada gengsi. Pride yang tidak bisa apa ya? Pride tidak bisa ternoda. Aku guru ya itu yang perlu dilunturkan ketika PJJ. Iya, harus saling dilunturkan itu. Saling memahami sih. Sebelum memahami jadi perlu dilunturkan.
awalnya ketika di PJJ kan pengen didengarkan. Guru kan pengen dirungokke, pengen dirungokke, wis apa-apa pengen dirungokke. Tidak dirungokke mesti sebel banget. Iya. Makanya di kelas waktu kita tatap muka, diam, dengarkan saya. Segala macam. Iya. Perhatikan, dengarkan. Nah, itu ada fenomena lagi, lebih mudah menenangkan anak untuk memperhatikan daripada membuat anak rame untuk aktif di PJJ ternyata. Iya. Nah, itu kudu luntur terus cari solusi. Soalnya gurunya itu belajar. Iya, cari solusi ben anak-anak aktif itu bagaimana. Iya. Memang dasarnya memahami tadi, Mas. Iya, memahami. Basicnya memahami. Basicnya pemahaman tadi. Udah, apa tuh, yang murid egois, gurunya suka egois. Iya, nah itu lagi kan karakternya beda-beda. Iya, kan ya terhantam. Makanya dari 23 atau 27 anak di kelas tuh mungkin ada 1-2 yang memang kudu berani. Cuma saat ini kan kadang-kadang kita nggak ketemu di kelas kita. Iya. Yang berani langsung menimpali. Nah, kadang-kadang ya itu muncul, maaf ya, kayak kata-kata ya apa ya, wegah dan malas kan sebenarnya yo efek dari baper gimana. Baper bukan berarti pacar terus gini, enggak, tapi bawa perasaan malas lah gitu segala macam. Baper terlalu menikmati perasaan. Jadi wegah, mas kono luweh. Dia cuek, lebih cuek sih. Bukan baper tapi cuek. Sakarmu Pak mau ngomong-ngomong apa? Iya, karena udah ke bawah. Iya, cuek. Baper. Itu baper juga maksudnya. Itu kan juga berbahaya cuek itu. Karena nggak peduli. Mana ada cuek. Lagu. Bahaya loh, orang peduli. Guru nggak peduli pun juga bisa. Ya karena udah awalannya sudah ego, yuk setelah itu udah ego. Udah marah, udah capek gitu ya, udah luweh gitu. Ya, makanya tidak enak toh di bagian yang tidak dipedulikan itu tidak enak. Ya. Demikian juga guru tidak dipedulikan nggak enak. Ya. Ya intinya harus saling mengerti aja. Nah, guru tidak mempedulikan anak kan siji lawan banyak. Ya. Tapi kalau anak tidak mempedulikan guru kan banyak lawan siji, ora penak banget guru ini. Itu yang mungkin ya kembali lagi, ini kan asik sarana komunikasi seperti ini. Mungkin besok minggu depan atau sebulan sekali kita alihkan ke yang lain, diskusi gini. Silahkan yang mau sharing permasalahan bisa chat di apa? Ada komentar ya? Komentar nanti di YouTube channel kita ini. Silahkan mau sharing apa, datang aja, enggak usah malu. Dan pasti nanti saya buatkan kopi santai, saya buatkan kopi nanti, manis kopinya. Jelas. Oke, lanjut. Ya. Yuk, kita lanjut topik kedua. Wis suwi ya kita ya. Sejam wis. Iki apa iki? Asli, saka season kan biyen sing season 1 iki ora ono sing apik. Semoga season 2 ngene terus. Bagi Anda semua yang mengalami seperti Mas, yo mau sing di komen-komen sharing nanti bisa kesini udah ben seru. Season 2 harus beda men. Oke, terima kasih udah nonton asik. Subscribe nonton tok. Ditonton barang. Subscribe, like. Oke, terima kasih. Oke.